Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, shadiqul wa'dul amin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu bil huda wa dinil haqq, basiran wa nasiran wa da'iyan illallah bi'izni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakala minallah wallahu azizun hakim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man kharaja min baiti fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda dalam hadisnya, siapa yang keluar rumahnya daripada rumahnya untuk mendapatkan ilmu agama, maka orang tersebut mendapatkan pahala jihad daripada Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini semuanya mendapatkan pahala jihad daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung daripada bulan Rabiul Awal. Ini bulan-bulan mulia. Kenapa bulan mulia? Karena di bulan Rabiul Awal inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan dalam satu riwayat hadis qudsi, laulaka Muhammad la khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ciptakan alam semesta ini. Begitulah mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat, jumhur ulama sepakat Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya menjelang sholat tahajud, ketika sholat tahajud, dan wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu sholat duha. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan dua amalan ini, yaitu sholat tahajud dan sholat duha, walaupun dia dihukumkan sunat. Bahkan orang-orang sufi mengatakan, la yatibul lail illa bimunajatik. Tidak ada artinya malam kecuali digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang sufi itu, ya, para ulama-ulama terdahulu, ketika malam itu mereka sangat sedikit sekali tidur. Tapi mereka lebih memperbanyak amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam sedikit tidur, banyak ibadah kepada Allah, baca Quran, sholat tahajud dengan ayat yang panjang-panjang itu. Ini adalah amalan daripada orang-orang soleh terdahulu. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan karena dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya ada orang yang bertanya, mana dalil daripada hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat Yunus ayat yang ke-58. Qul bi fadlillah. Katakanlah dengan datangnya karunia Allah. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar melainkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Wa bi rahmatihi, dan dengan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah rahmat sekalian alam, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Fa bidzalika falyafrahu, maka kamu umat Islam diperintahkan untuk menunjukkan rasa senangmu, rasa banggamu dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pernahkah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan ucapan selamat atas kelahiran seorang nabi? Pernah, Pak. Dalam surat Maryam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ketika Nabi Yahya alaihissalam lahir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatanlah atas dirinya, wassalamun alaihi yauma wulida, pada hari Nabi Yahya dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari Nabi Yahya wafat, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari Nabi Yahya dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa ucapan selamat di sini, Pak? Ada 3 ucapan selamat. Selamat atas lahirnya, selamat atas wafatnya, selamat atas kebangkitannya. Makanya kalau kita lihat, setiap setahun sekali di Besilam itu diperingati haul Syekh Abdul Wahab Rokan. Haulnya diperingati. Para jemaah sekalian ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bertanya, bukankah yang lebih afdol itu diperingati maulidnya Nabi Adam? Kenapa Nabi Muhammad diperingati maulidnya sedangkan Nabi Adam tidak diperingati lahirnya? Nabi Adam itu bukan lahir, tapi Nabi Adam itu khuliqa, diciptakan Allah Subhanahu wa taala min turab, daripada tanah, dengan tangan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam tidak maulid, karena Nabi Adam itu diciptakan Allah, bukan dilahirkan. Para jemaah sekalian ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya peringatan maulid ini untuk menunjukkan mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ma'a man ahabba, orang yang mencintai maka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Saya tanya ibu lah, kalau seandainya lah Bu, suami ibu bilang, semua yang ada padamu tuh aku cinta semua, suka semuanya, tapi cuma ada satu yang ku benci. Istrinya nanya, apa itu Bang? Yang paling ku benci di dalam hidupmu itu adalah hari kelahiranmu. Kira-kira macam mana Bu? Yang paling ku benci dalam hidupmu itu adalah ulang tahunmu. Macam mana kira-kira Bu? Justru kita ini menunggu-nunggu ketika ulang tahun tuh apalah surprise yang akan diberikan suami. Malah dibilangnya pula benci pula. Ya, berarti cintanya itu dusta. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan masuk kepada kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian hadis bab terjaganya darah seorang muslim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadisnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, yang berkata di sini adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yahillu muslimin, la yahillu damun muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat syahadatain, dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka harta dan dirinya, darahnya pada saat itu dalam keadaan terjaga sudah. Tidak boleh ditumpahkan. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi mendengarkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh seorang kafir di medan pertempuran yang dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk Islam, Nabi marah pada saat itu. Nabi mengingkari perbuatan daripada Usama bin Zaid. Sehingga Nabi Muhammad SAW tanya kepada Usama bin Zaid, kenapa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat? Dia meyakini Allah sebagai Rabb-Nya dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasul, dia ini mengucapkan kalimat syahadat itu karena takut mati dia." Karena pada saat itu memang ketika dalam keadaan di medan pertempuran, dalam keadaan sudah terdesak, mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan kalimat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Usama bin Zaid, apa engkau tahu rupanya apa yang ada dalam hatinya itu, sehingga kau bisa memastikan bahwasanya dia mengucapkan kalimat itu kena dengan sebab dia takut mati?" Karena memang dalam Islam itu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dihukumkan itu adalah zahirnya. Kalau masalah hatinya itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya Islam tadi. Kalau di dalam hadis ini dijelaskan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal hukumnya menumpahkan darah seorang muslim yang dia telah bersyahadat, meyakini Allah sebagai Rabb-Nya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Justru ada hadis yang lain yang mana Nabi mengatakan, man qatalan nas bi ghairi haqqin aw fasadin. Siapa yang menghilangkan nyawa satu manusia bi ghairi haqqin, tidak dengan haknya, nanti kita akan masuk pembahasan masalah had, kisos. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan satu pemisalan. Seperti apa sih yang dikatakan orang yang menghilangkan nyawa orang dengan tidak haknya? Ada orang yang menghilangkan nyawa orang, seseorang manusia itu memang kena dengan haknya. Contoh, ada bandar narkoba yang ditangkap, Pak. Setelah melalui proses hukum di negara Indonesia ini, ada proses hukum di pengadilan negeri. Kemudian kalau dia tidak terima, dia banding pengadilan tinggi. Kemudian kalau dia tidak terima juga, mengajukan kasasi. Tidak terima juga, mengajukan PK, peninjauan kembali. Yang terakhir itu mengajukan grasi kepada presiden. Kalau sudah ditolak grasinya, orang ini dihukum mati, maka ingkrah sudah keputusan itu. Nah, kemudian ada tenggang waktu beberapa lama, kemudian dia dieksekusi, dibawa ke satu tempat.
Kita ingat dulu ada bandar narkoba di Indonesia ini namanya Freddy Budiman. Dibawa di satu tempat. Kemudian ada 10 orang Brimob memegang senjata berhadapan langsung dengan orangnya yang akan dieksekusi. Itu ada 2 tempat memang yang dituju. Yang pertama otaknya, kemudian jantungnya. Jadi begitu ditembak, orang ini nggak geleper-geleper, mati langsung. Nah, 10 orang polisi ini yang memegang senapan, yang memegang tembak tadi, tidak ada satupun di antara mereka yang tahu mana pistolnya yang berisi peluru tajam. Gak ada yang tahu sama sekali. Kemudian setelah itu dieksekusi, mati orangnya. Sekarang saya tanya, yang membunuh ini berdosa enggak, Pak? Berdosa enggak? Polisi yang mengeksekusi tadi berdosa enggak? Enggak berdosa dia sama sekali. Inilah yang disebutkan menghilangkan nyawa dengan haknya. Sama sebagaimana seseorang yang membunuh, kemudian dia dijatuhkan hukuman dibunuh juga, tetapi memang misalnya saya bilang yang melakukan eksekusi itu bukan keluarganya. Kalau seandainya misalnya ada anak si fulan dibunuh, kemudian bapaknya membalas juga membunuh, nggak boleh. Yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi itu adalah hakim. Kalau orang tuanya mengambil inisiatif sendiri membalasnya, maka orang tuanya pun ditahzir, diberikan hukuman, tapi dia tidak diberlakukan kepadanya kisos. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala nas bi ghairi haqqin aw fasadin. Siapa yang menghilangkan nyawa satu orang manusia tidak dengan haknya, atau orang tersebut tidak membuat kerusakan. Ada orang-orang yang memang di dalam kehidupan dunia ini kerjanya buat kerusakan saja. Nanti kita akan jelaskan di dalam hadis ini. Faka'annama qatalana sajami'an, maka orang ini berdosa sama seperti mana berdosanya menghilangkan nyawa seluruh manusia. Kalau dalam hadis yang kita baca tadi ini, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Tetapi dalam hadis ini menghilangkan nyawa seorang manusia, hatta walaupun dia orang kafir. Ini merupakan satu bantahan bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan. Islam bukan ajaran agama yang mengajarkan radikalisme. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, Islam itu diperumpamakan seperti mana lebah. Lebah itu mana-mana dia pergi maka dia akan memberikan manfaat, memberikan madu. Madu itu bisa digunakan untuk sebagai syifa obat. Tapi saya tanya, coba kalau seandainya kita ganggu lebah, kira-kira macam mana, Bu? Depan rumah kita ada pohon, ada lebah, kemudian kita sogok-sogok pakai kayu. Kira-kira macam mana? Buatlah kalau nggak dikejarnya sampai dapat. Ya, lari pontang-panting dikejarnya sampai dapat. Ya. Nah, begitulah umat Islam. Umat Islam itu memang umat yang diajarkan kasih sayang. Akan memberikan manfaat di mana-mana dia pergi. Khairun nas tanfa'u linnas, sebaik-baik manusia itu yang dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi ketika diganggu, ini menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini banyak bermunculan mufassir-mufassir baru. Ahli-ahli tafsir baru. Mereka menafsirkan
Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, seenak otak mereka saja. Ya. Saya memberikan satu pemisalan, kalau seandainya ada orang yang menyalakan senter pada waktu jam 12 siang, kira-kira tepat sasaran enggak, Bu? Jam 12 siang orang menyalakan senter, tepat sasaran enggak? Enggak. Maka begitulah ketika agama dilecehkan, kehormatan Nabi dilecehkan, kemudian ada orang yang mengatakan, bahkan ada ustadz yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak tepat sasaran. Inilah yang disebut Nabi di dalam hadis sahih Hasan Sahih Imam Tirmizi, man fasarul Quran birra'yi, orang yang mentafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah menyiapkan tempatnya sendiri di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tafsirkan Quran itu sesuai dengan otakmu, sesuai dengan nafsumu. Ya. Tetapi rujuklah kepada ulama-ulama tafsir yang memang sudah diakui secara keilmuan mereka. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa bi ihda salasin. Jadi tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 sebab. Apa yang pertama? As-sayyibu zani, adalah orang tua yang tidak bertobat daripada dosa zinanya. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang manusia. Wattariku lidinihil mufariku lil jamaah, kemudian setelah itu orang yang murtad daripada agama. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim di dalam kitab Diyat, kemudian Imam Muslim juga membahasnya di dalam kitab Qasama, kemudian Imam Abu Daud dalam kitab Huddud, kemudian Imam Tirmizi dalam kitab Diyat. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan, dibunuh, dilecehkan, yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur. Menghina, melecehkan orang muslim itu fusuq, fasik, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya hukumnya kafir. Datang seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, 2 orang sedang berselisih, kemudian mereka berkelahi, salah satu di antara mereka terbunuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dua-duanya masuk dalam neraka. Kenapa bisa begitu? Kalau yang membunuh masuk neraka itu sudah wajar. Wajar, Bu, ya. Lantas kenapa yang terbunuh juga dikatakan Nabi dia masuk neraka juga? Ditanyakan sahabat kepada Rasul, kata Rasulullah SAW, bukankah di dalam hatinya dia ada niat juga untuk membunuh juga? Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah as-sayyibu zani, orang yang berzina, muhsan, maka boleh ditumpahkan darahnya, diberlakukan hukum Islam kepadanya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la yukallimuhumullah,
Yaumal qiyamah, Allah tidak akan melayangkan pandangannya dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegurnya pada hari kiamat nanti kepada 3 golongan manusia. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sudah tua tapi dia tidak bertobat daripada dosa zinanya. Sudah tua tapi masih berzina. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, makin tak tahu diri. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam, orang-orang yang berzina dia muhsan, sudah berumah tangga, had yang diberikan kepada mereka, hukuman yang diberikan kepada mereka, dirajam sampai mati berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang ke-15, as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah, bila mereka berzina maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi hukum Allah ini ditegakkan di atas dunia ini untuk menunjukkan kemahaperkasaan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mana ketika turun surah Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mana mereka mencuri ada saksi yang melihat mereka, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Itu untuk menunjukkan kemahaperkasaan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Nabi Muhammad SAW memberlakukan hukum rajam ini? Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW pernah? Kalau enggak, tidak akan mungkin turun hukum agama. Nabi pernah merajam seorang perempuan yang bernama Ghaimidia dari suku Bani Juhaina. Datang ayahnya membawa ini perempuan. Maka kemudian ayahnya, walinya tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku, dia sudah menikah dan dia berzina. Sekarang dia dalam keadaan hamil. Berlakukanlah hukum Islam kepadanya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW katakan kepada ayahnya, bawa anakmu ini dulu sampai dia melahirkan, setelah itu bawa kembali ke sini. Begitulah adilnya Islam. Karena kalau seandainya diberlakukan hukum Islam kepadanya, dirajam pada saat dia dalam keadaan hamil, berarti anak juga menanggung dong perbuatan ibunya. Makanya Bapak Ibu hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi kita nih mengatakan, ada pernah punya pemikiran kita mengatakan anak haram. Mana ada anak haram? Kullu maulud yuladun alal fitrah, setiap anak itu lahirnya dalam keadaan suci, enggak ada anak haram. Yang haram itu perbuatan bapak dan ibunya. Jangan anaknya yang menanggung itu semua. Anak nggak tahu apa-apa, lahir dalam keadaan suci. Bapak Ibu hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah lahir, datanglah menjumpai Nabi Muhammad SAW lagi. Ya Rasulullah, ini anakku dia sudah melahirkan ya Rasulullah. Sekarang berlakukanlah hukum kepadanya, hukum Islam kepadanya. Rajamlah dia sampai mati ya Rasulullah. Agar kiranya itu ada nilai kesungguhan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, pulang, bawa anakmu ini, susukan anak yang dilahirkannya dulu sampai
selesai dia menunaikan hak anaknya ini. Indah sekali Islam itu. Karena kalau seandainya emaknya pada saat itu dirajam sampai mati, siapa yang menyusukan anaknya? Anak tak ada dosa, anak tak ada salah sama sekali. Dan hak anak kepada ibu itu menyusu selama kurang lebih 2 tahun nih sampai. Ini sebenarnya bantahan, saya bilang. Beberapa tahun yang lalu ada pengajian di TV. Ketika itu ditanyakan, curhat, ditanyakan apa hukumnya. Maaf, ini kita pengajian menjelaskan hukum dalam Islam. Apa hukumnya bila mana seorang suami tertelannya air susu istrinya? Maka dijawab sama seorang ustazah tersebut, haram, dia bilang. Karena termasuk yang tidak boleh menikah itu adalah saudara sesusuan tidak boleh menikah. Bahkan seandainya kalau seandainya mereka tidak tahu bahwasanya mereka saudara sesusuan, kemudian beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa tahun kemudian mereka bertemu dan timbul bibit-bibit perasaan, kemudian mereka menikah, mereka punya anak, ketemu dengan tetangganya tahu kalau mereka ini saudara sesusuan, dengan secara otomatis pernikahan itu terfasad tanpa si suami harus mengucapkan kata talak, cerai langsung. Karena memang saudara sesusuan tidak boleh menikah. Kadang-kadang kita hati-hati, Bu. Karena kasihan kita nengok anak tetangga, maknya pergi, adalah kesusukan pula lah anak ini untuk. Kita memang lagi punya anak juga, kita nggak tahu konsekuensi itu. Akhirnya anak kita dengan anak tetangga itu bisa menjadi saudara sesusuan, haram mereka menikah. Kita tidak menjelaskan hukum kepada anak-anak kita, kita mati. Mereka nggak ngerti sama sekali, nggak boleh. Bapak Ibu hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi satu polemik. Kemudian kita akan menjelaskan, kita akan bantah itu semua. Bagaimana hukumnya seorang suami bila mana tertelannya air susu istrinya? Apakah si suami ini menjadi mahram? Apakah si suami ini menjadi sesusuan, anak sesusuan? Enggak seperti itu. Nah, kalau kita berpikir begini, takut semua suami. Begitu pulang ngaji takut dia tuh. Dengan ingatnya dulu sama istrinya. Pernah enggak ya? Kacau nih, istriku jadi ibu susuku nih kalau begitu tuh. Kita akan bantah. Bapak Ibu hadirin ini mulai Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadi saudara sesusuan itu kalau seandainya belum berusia 2 tahun. Kalau sudah lebih daripada 2 tahun, macam suami kita yang sudah umur 40, umur 50, silakan, gak ada masalah sama sekali. Cuma pengertian aja sama anaknya. Ya. Bagi-bagi aja sama anaknya, ngerti sama anaknya. Jadi nggak usah takut, Pak. Kalau yang punya kebiasaan seperti itu silakan lanjutkan. Ya, gak akan menjadi ibu susu istri kita itu. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah anak itu disusukan, maka didatangkan kembali lagi. Ya Rasulullah, dia sudah melahirkan anaknya, dia sudah susukan anaknya, dia sudah tunaikan hak daripada anaknya. Sekarang saatnya berlakukanlah hukum Islam itu kepadanya. Maka wanita ini dirajam dia sampai mati sebagai bukti kesungguhan menyempurnakan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, dan kemudian orang-orang yang bertobat, wa amana wa amila amalan sholihan, kemudian dia perbaiki imannya dan dia beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Seperti mana kertas putih, ya, kemudian ditulis dengan spidol warna hitam atau pulpen warna hitam, buram kertas itu, kemudian kita ambil stipo,
kita hapus dengan setipu pelan-pelan, akhirnya kertas itu pun berubah menjadi putih kembali. Begitulah orang yang taubat dengan taubat sebenar-benarnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina sampai di Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu zina, janganlah sekali-kali kau dekati pintu perzinahan. Kenapa? Karena zina itu adalah dosa besar dan itu adalah seburuk-buruknya jalan. Jaga anak-anak perempuan kita. Zaman ini makin rusak makin ke depan. Kalau dulu orang hamil di luar nikah, menikah, malu keluarganya. Sekarang kalau kita lihat tak ada lagi rasa malu. Walaupun anaknya hamil, suaminya sudah tanam saham duluan. Ngerti bu? Udah tanam saham duluan. Gak malu keluarganya, bahkan pernikahannya dimarhabani lagi. Ya. Anaknya hamil sebelum nikah, bunting sebelum nikah, keluarga sudah gak ada malu, bahkan ketika nikah dibuat marhaban lagi. Masya Allah. Ya. Memang kalau kita bicara masalah hukum, kadang-kadang ini menjadi satu bahan pertanyaan. Apa hukum orang yang menikah dalam keadaan hamil? Ya. Hukum orang yang menikah dalam keadaan hamil itu hukumnya, pernikahannya hukumnya sah. Ya. Kalau ada orang yang bilang, oh nggak sah Ustaz, nggak sah, mesti nikah ulang lagi. Berarti pernikahan yang pertama itu statusnya apa? Si perempuan sudah hamil 2 bulan, gak boleh nikah. Mereka tinggal sama, otomatis mereka campur. Setelah anaknya lahir kemudian nikah ulang lagi. Berarti selama tenggang 7 bulan itu status pernikahan mereka itu apa? Mereka sudah tinggal sama, mereka sudah campur, apa statusnya? Ya. Pernikahannya sah, nggak perlu diulang. Cuma memang konsekuensinya anak yang lahir itu tidak bernasabkan kepada bapaknya. Karena anak ini hanya anak biologis saja. Bapaknya bapak biologis saja, bukan bapak nasabnya. Kalau seandainya dia perempuan, maka bapaknya nggak bisa menjadi wali atas anaknya tadi itu. Karena dia bapak biologis, bukan bapak nasab. Lantas siapa yang menikahkan dia? Kalau seandainya dia ingin menikah, yang menikahkan dia adalah pemerintah. Sultanun waliyun liman la waliya. Pemerintah itu adalah sultan, ya. Sultan itu waliyun adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Makanya saya sering menjelaskan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negara Indonesia ini tidak pernah sejarahnya menteri agama itu perempuan. Kepala kantor Departemen Agama perempuan, kepala kantor urusan agama perempuan. Karena menteri agama, Kakandepa, kepala KUA diangkat mereka sekaligus juga sebagai wali hakim untuk menikahkan wanita-wanita yang tidak memiliki wali atau gugur kewalihannya. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, as-sayyibu zani. Jadi tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama tadi sudah kita bahas, as-sayyibu zani. Orang yang berzina maka boleh dirajam sampai mati. Dirajam itu seperti apa, Pak? Ditanam dia, kemudian ditimpuki pakai
pakai batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Ya. Kalau HAM di dunia ini menentang hukum itu, hak hajasi manusia. Tapi kita orang-orang beriman meyakini hukum Allah ditegakkan di permukaan bumi ini untuk menunjukkan kemahaperkasaan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa nafsu bin nafsi. Apa yang dimaksudkan wa nafsu bin nafsi? Adalah orang yang membunuh dengan sengaja dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Maka berlakulah hukum Islam kepadanya. Yang membunuh, maka dalam hukum Islam juga harus dibunuh. Cuma memang kalau seandainya misalnya saya bilang ahli warisnya keluarga yang dibunuh dalam persidangan memaafkan si pembunuh tadi itu dengan syarat harus membayar diat tebusan darah, kemudian yang membunuh membayar tuntutan tersebut, selesai sudah. Ya. Makanya banyak tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Saudi Arabia. Keluarganya minta tebusan darah, uang diat. Kemudian setelah itu negara, sejarahnya nggak pernah negara, Pak. Tapi masyarakat dibuat donasi, dibayarkan uang diat itu, maka orang ini lepas daripada hukuman mati juga. Nah, para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma ada khilaf, perbedaan pendapat. Dengan apa diberlakukan hukum itu? Kalau di dalam mazhab Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, hukum itu, had itu diberikan dengan cara ditebas pakai pedang. Orang yang membunuh, maka kemudian jatuhkan hukuman kepadanya juga, ditebas pakai pedang. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau dia membunuhnya dengan tembak, maka dibunuh juga dengan cara ditembak juga. Kalau dia membunuhnya dengan cara ditebas pakai pedang, maka diberlakukan juga, dibunuh juga dengan cara ditebas pakai pedang juga. Para jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara ini bukanlah dalam artian kata menabrak hukum yang ada negara Indonesia ini, tapi kita menjelaskan masalah hukum Islam. Ya. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari sampai sini sajalah penjelasan kita, walaupun ada satu lagi yang akan kita jelaskan, yaitu wattariqu lidinihil mufariqu lil jamaah. Salah satunya lagi orang yang halal darahnya untuk dibunuh adalah orang yang murtad daripada agama. Orang yang mengingkari satu ayat di dalam Quran, bahkan satu huruf dalam Quran, maka sepakat jumhur ulama, orang ini telah murtad, telah kafir dalam agama Islam. Orang yang melecehkan agama Islam, dia melecehkan Islam, dia merendahkan Islam, melecehkan simbol-simbol Islam dengan ada niat untuk melecehkan, maka orang ini pun telah murtad juga. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, sehingga di akhir zaman ini kita dapat diistiqomahkan dalam agama yang mulia ini, dan kita dapat diistiqomahkan dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum, aqulu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.